Setelah Lastri tertidur, ternyata di dalam mimpinya Lastri kembali didatangi oleh seorang misterius yang dulu pernah dia jumpai di dekat sungai di mana Bagas itu tenggelam. Sosok misterius ini dia kembali memberikan isyarat kepada Lastri, jika kamu harus datang ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul Misteri, yang tentunya akan selalu menghibur para penonton setia channel Kang Irul. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita yang sangat menarik, yang tentunya pasti akan mengocok para empedu kalian semua ya. Oke, biar kalian tidak penasaran seperti apakah kisah selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Sayang, Anjali. Di awal cerita kita diperlihatkan ada seorang ibu-ibu yang berlari di tengah kebun. Dia mencari suara yang kadang terdengar dari kuping kiri, terdengar dari kuping kanan, terdengar dari lewat hidung. Dia berlari sambil membawa senter, seakan-akan dia mencari sumber suara itu. Dari mana ini suara? Suara itu meminta tolong kepada ibu ini. Sebut saja namanya Ibu Lastri ya. Setelah dia cukup jauh mencari suara itu, ternyata dia melihat ada gua yang tepat berada di depannya. Setelah dia cukup lama mencari sumber suara itu, setelah dia hampir dekat ke gua itu, ternyata di sana dia melihat ada banyak orang yang sedang disiksa di dalam gua itu. Di saat Lastri melihat banyak orang sedang disiksa, dari salah satu algojo yang menyiksa mereka ternyata mengetahui jika ada makhluk hidup yang melihat penyiksaan itu. Sontak algojo itu langsung mengambil palu buminya itu untuk menghampiri si Lastri. Waduh, konangan didatangi itu sama algojo. Hoi! Seketika Lastri langsung lari terbirit-birit karena dia dikejar-kejar sama algojo. Tapi algojonya di sini dia tidak mempunyai badan yang kekar, tetapi badannya itu selimpit ya. Setelah Lastri lari terbirit-birit, tiba-tiba majikan Lastri itu mengguyur air ke dalam Lastri. Buar! Sontak Lastri pun kaget. Hei Lastri, bangun, udah siang, kerja, goblok, mau makan biji buta kamu. Ternyata Lastri cuma mimpi dulur-dulur. Akhirnya Lastri pun bangun. Astagfirullah. Iya Pak, Lastri bangun Pak, maaf Pak. Lastri pun akhirnya beranjak dari kamar tidurnya untuk kembali bekerja. Ternyata di sini itu Lastri bekerja sebagai PRT ya. PRT itu pembantu rumah tanggane. Dia bekerja sebagai tenaga di rumah, kayak pembantu itu seperti apa sih PRT ya? Ya seperti itulah. Jadi Lastri itu bekerja sebagai PRT itu untuk menghidupi anak semata wayangnya yang bernama Bagas. Jadi Lastri akhirnya dia menjadi tulang punggung di dalam keluarganya semenjak suami dari Lastri itu meninggal 1 tahun yang lalu. Di sini ya, Lastri itu seperti biasa, dia kalau pagi kan belanja nih, dia mempunyai toko sayuran, kayak bako lah, jualan sayuran itu langganan. Sebut saja namanya Kang Mail. Lastri kalau belanja sayur-sayuran dan lauk pauk itu di tempatnya Kang Mail. Kang Mail yang mengetahui jika Lastri itu adalah Rangda. Rangda itu janda ya. Terlebih Lastri juga mempunyai paras yang sangat menggoda iman. Setelah Lastri datang menghampiri Mail yang sedang mangkal di salah satu komplek perumahan di tempat Lastri bekerja, Mail sudah melirik. Lastri nih, Rangda, jos. Datanglah Lastri. Kang Mail. Oh iya Mbak Lastri, biasa Kang, sayur mayur Kang.
Apalagi Kang? Sama ini Kang, tempe, tahu. Mail yang mengerti jika Lastri itu rangda, dia kemudian menggoda. Tapi Mail itu dia tergoda, dia menggoda Lastri akibat dari bujukan ongol-ongolnya si Mail dulu dari bawah. Kang Mail, makanan nih, makanan Kang Mail, makanan. Digoda Lastri sama Kang Mail. Lastri, iya Kang Mail, ada apa? Ikan teri dipangan kucing. Terus Kang, lawang buri aja dikancing. Mail yang memberikan pantun kepada Lastri. Jika sepulang nanti dia berdagang, menyuruh Lastri untuk tidak mengunci pintu belakang. Ternyata di saat Mail sedang menggoda si Lastri, istri dari Kang Mail itu melihat Mail yang sedang merayu-rayu si Lastri. Seketika tanpa sepengetahuan Mail, istri dari Kang Mail itu mengambil segondok buntelan sawi ya, buak, langsung dijejelkan ke mulut si Mail. Iwak teripan kucing matamu. Seketika langsung Mail, aduh ibu, mabuk. Lastri langsung, ini Kang, saya biar Kang. Pergilah Lastri pulang ke rumah. Akhirnya Mail dihajar habis-habisan itu sama istrinya. Buat. Apa tadi? Ikan teripan kucing. Nggak sekalian aja, ikan hiu pan kucing. Setelah Lastri sudah selesai belanja dari Kang Mail, dia beranjak untuk kembali ke rumah majikannya. Biasalah, keseharian dia itu masak, ngepel, bersih-bersih rumah. Di sini Lastri sedang ingin memasak, dia kembali teringat akan mimpinya yang semalam ini. Dia sampai tidak fokus. Sampai akhirnya dia mengiris salah satu jari ya. Jarinya itu bahkan sampai terkena pisau, sampai berdarah. Akhirnya Lastri pun, hampir saja nih jari saya putus ya. Kemudian Lastri yang tadi terkena irisan pisau di salah satu jarinya, dia menuju ke tempat kayak apa berarti ya, apotek lah, P3K. Dia mengambil salah satu kayak obat merah ya, dioleskan ke salah satu jari, dibersihkan dulu lah, terlebih dahulu dibersihkan biar bersih, terus dibalut dengan perban lah. Setelah selesai, kemudian Lastri kembali memasak. Setelah selesai memasak, Lastri menghidangkan kepada majikannya. Sampai pada malam harinya, Lastri kembali teringat akan mimpinya. Bahkan dia sempat didatangi lewat mimpi itu. Sampai dia akhirnya terbangun tepat jam 12 malam. Lastri yang terbangun jam 12 malam, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sholat tahajud. Dia ingin menenangkan pikirannya. Tetapi di saat Lastri hendak melakukan sholat tahajud, di saat dia akan melakukan takbir, tiba-tiba ada suara yang seakan menghentikan sholat dari si Lastri. Hentikan! Jika Lastri langsung, dia kaget, dia tidak berani untuk melanjutkan sholatnya. Sampai pada akhirnya Lastri pun terpental dari tempat di mana dia akan melakukan sholat. Brak! Dia terpental sampai menghantam lemari. Setelah Lastri terpental dari sholatnya itu, nah majikannya itu, dia mendengar kayak ada suara berisik dari kamar PRT-nya tersebut. Kemudian dia beranjak dari kamar, terus mendatangi si Lastri. Masuklah itu majikan dari si Lastri, bukannya dia menolong, tapi di sini malah majikan dari si Lastri itu dia malah memaki-maki Lastri habis-habisan. Hei Lastri, ini udah malam ya, kamu berisik aja, ganggu orang istirahat. Dasar kamu, PRT tidak berguna. Suami dari majikan si Lastri yang mendengar teriakan dari suaminya itu, dia terbangun. Kenapa itu bapak kok marah-marah? Akhirnya istri dari majikan Lastri itu menyusul ke kamar si Lastri. Melihat Lastri yang dimaki-maki oleh majikannya itu, sontak istrinya itu melerai ya. Pak, bapak kenapa sih pak? Udah pak,
Ini udah malam, nggak usah teriak-teriak, ganggu warga sebelah aja. Udah, ayo mending kita kelon lagi, kita produksi lagi. Dirangkullah itu suaminya sama majikannya si Sulastri ya. Ayo Pak, katanya Bapak malam ini mau tempur habis-habisan. Ayo. Si Lastri yang tadi menghantam lemari ya, sampai akhirnya di atas lemari itu ada salah satu kayak celengan jego itu sempat terjatuh ke kepala si Lastri sampai membuat hidung si Lastri itu sampai berdarah ya dulur-dulur. Setelah adanya kejadian itu, Lastri tidak berani untuk melanjutkan sholat tahajudnya ini dulur-dulur. Jadi di saat Lastri akan melakukan sholat itu, dia selalu mendapat gangguan ini dulur-dulur. Seakan-akan dia tidak menginginkan Lastri untuk melakukan ibadah. Bahkan di setiap malam Lastri selalu didatangi lewat mimpi, dan mimpi itu selalu meminta tolong kepada si Lastri. Tolong saya. Di sisi lain, setahun sebelum Lastri mendapatkan teror, ternyata anak dari Lastri itu dia mengalami insiden tenggelam di sungai. Nah, di tempat lain insiden juga terjadi menimpa kepada suami si Lastri yang mengalami kecelakaan. Dia tertabrak gerobak rotak, akhirnya dia meninggal. Lastri yang saat ini dia sangat kalut pikirannya karena setiap malam dia mendapatkan teror. Akhirnya dia bingung, kemudian dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi begini ya dulur-dulur, kenapa si Lastri tidak tahu kalau anaknya meninggal? Sebab pada tahun 1980, di tahun itu tidak ada alat komunikasi dari kota ke kampung. Dan terlebih Lastri mempunyai firasat yang tidak enak, makanya dia memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, akhirnya Lastri pun sampai di rumah, tepat berada di depan pintu. Dia kemudian mengetuk pintu itu ya. Ini terjadi pada malam hari ya dulur-dulur ya, sekitar hampir jam 11 malam ke atas lah. Diketuklah itu pintu sampai beberapa kali. Lastri ternyata itu pintu dibukakan oleh anaknya si Bagas. Lastri yang melihat keadaan Bagas, dia seketika langsung memeluk Bagas itu tanpa dia melepaskan tasnya yang dibawa dari kota. Dipeluklah itu anaknya. Tetapi di saat Lastri memeluk si Bagas, dia itu merasakan kayak ada sesuatu yang aneh kepada anaknya tersebut ini dulur-dulur. Dalam hati Lastri dia pun bergumam, Bagas kenapa badannya dingin sekali ya? Tetapi akhirnya Lastri pun mengatakan kepada anaknya, Nak, badan kamu kok dingin? Bagas yang mendengar perkataan dari ibunya, lantas dia menjawab, Iya Bu, Bagas lagi nggak enak badan. Setelah pelukan itu lepas dari Lastri, Lastri kemudian menatap muka dari si Bagas. Ini juga terlihat sedikit aneh. Di bawah kelopak mata si Bagas itu seperti kayak orang habis sering begadang ya, kayak orang nokturnal itu kan di bawah itu hitam. Itu juga dikatakan kepada Lastri, Bagas, itu di bawah mata kamu kok kenapa hitam sekali? Iya Bu, Bagas kurang tidur. Kemudian Lastri pun menanyakan kepada si Bagas, Nenek di mana Gas? Nenek sudah tidur Bu dari sore. Oh ya sudah, ayo kita masuk. Kemudian Lastri menutup pintu rumah itu kembali, lantas dikunci. Masuklah mereka berdua ke kamar. Di saat mereka akan hendak istirahat, Bagas kembali berkata kepada ibunya, Bu, Ibu lama sekali sih Bu pulangnya Bu. Bagas kan butuh pertolongan Ibu. Ini Ibu udah pulang Nak. Ayo Nak, udah malam, kita tidur aja. Kemudian setelah mereka cukup lama mengobrol dan melepas kangen, akhirnya mereka melanjutkan istirahat ini dulu. Pagi harinya Lastri terbangun dari tidurnya. Saat dia akan hendak menuju ke kamar mandi, dia berpapasan dengan ibunya yang sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua.
Ibunya bertanya kepada si Lastri nih, kamu sudah pulang? Kenapa kamu pulang sendirian, Lastri? Lastri yang mendengar ucapan dari ibunya, dia tidak merespon. Dia akhirnya berkata, bentar Bu, Lastri mandi dulu ya. Kemudian Lastri melanjutkan ke kamar mandi untuk mandi. Nah, di sini ibunya, dia kembali menyiapkan sarapan kepada anaknya itu si Lastri. Setelah Lastri selesai mandi, dia akhirnya menuju ke ruang makan. Setelah mereka duduk bersama, Lastri yang melihat ibunya itu tiba-tiba menangis. Sontak Lastri kan kebingungan, kenapa ibu saya menangis. Lantas dia berkata, ibu kenapa nangis Bu? Ibu dari si Lastri akhirnya menceritakan kenapa dia di saat anaknya pulang dari perantauan, dia malah menangis. Dia menceritakan apa yang saat ini menimpa dengan dirinya. Begini Lastri, sebenarnya Bagas sudah 1 tahun yang lalu meninggal. Wah, Lastri yang mendengar ucapan itu sampai ingin memakan nasi, baru 1 suapan ke sendok, tiba-tiba langsung berhenti dan, apa Bu? Bagas meninggal? Iya. Meninggal kenapa Bu? Bagas tenggelam di sungai Lastri. Innalillahi. Terus kamu kenapa pulang sendirian? Suami kamu mana? Ibu dari si Lastri kemudian bertanya kepada anaknya itu jika dia kenapa pulang sendirian. Lastri kemudian dia kembali terdiam. Bu, Lastri minta maaf. 1 tahun yang lalu suami Lastri mengalami kecelakaan Bu. Dia tertabrak kereta karena ban motornya nyangkut Bu. Ada dia tertabrak kereta. Dah di sini Lastri ingin membawa suami Lastri pulang ke kampung untuk dimakamkan di sana, tetapi ternyata keadaan dari jasad suami saya itu sudah tidak memungkinkan Bu, dan terlebih majikan Lastri itu orangnya susah sekali Bu. Jadi terpaksa Lastri akhirnya memakamkan suami Lastri di kota Bu. Setelah Lastri dan ibunya itu mereka ngeluluh bersama, Lastri yang keesokan harinya dia menuju ke lokasi di mana anaknya itu tenggelam. Dia menyusuri sungai tersebut ya. Dia sambil meneteskan air matanya kembali. Jika tempat inilah yang telah merenggut nyawa dari anak semata wayangnya. Setelah Lastri cukup jauh melangkah menyusuri sungai, tiba-tiba ada salah satu seorang yang menghampiri si Lastri. Dan dia berkata kepada si Lastri, Lastri, cepat, tolonglah anakmu. Lastri yang mendengar suara itu, dia kebingungan, kok tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal dan mengatakan kata-kata seperti itu kepada si Lastri. Setelah orang yang tidak dikenal itu berkata kepada si Lastri, di saat Lastri hendak menengok ke belakang, tiba-tiba orang itu juga sudah kecebur ya. Orang itu ternyata sudah menghilang. Lastri yang kemudian teringat, akhirnya dia ujuk-ujuk pulang ke rumah. Setelah Lastri bertemu dengan sosok seseorang yang misterius, dia akhirnya kembali pulang. Setelah sampai di rumah, Lastri kemudian bercerita kepada ibunya. Bu, Lastri mau cerita Bu. Lastri menyuruh ibunya untuk duduk. Iya, gimana Lastri? Jadi seperti ini Bu, Lastri di saat bekerja di salah satu di kota, 1 tahun itu Lastri sering mengalami hal-hal yang aneh Bu. Aneh bagaimana maksud kamu Lastri? Setiap Lastri hendak melakukan sholat ya Bu, Lastri itu seperti kayak ada suara, seakan-akan suara itu tidak ingin Lastri untuk melakukan sholat Bu. Nah terlebih di saat Lastri hendak tidur, Lastri selalu didatangi mimpi seseorang yang meminta tolong Bu. Nah suara itu ada 2 orang Bu. Di sini Lastri kayak seperti mendengar suara antara si Bagas dan suara dari suami si Lastri Bu.
Sebenarnya ini ada misteri apa, Bu? Kenapa Lastri harus mengalami hal seperti ini? Di saat mau sholat ada yang melarang untuk sholat. Di saat Lastri hendak istirahat tidur juga Lastri selalu didatangi mimpi suara orang meminta tolong kepada Lastri. Ini sebenarnya ada misteri apa, Bu? Di sini, Bu. Tolong jelaskan, Bu. Bu, jelaskan, Bu. Bu. Lastri yang akhirnya kebingungan, bahkan dari orang tuanya sendiri pun tidak bisa menjelaskan apa yang saat ini menimpa dengan dirinya. Lastri kemudian berinisiatif untuk mencari dukun yang bisa memecahkan permasalahan ini. Tetapi di saat Lastri sudah datang di lokasi di mana dia sudah menemukan dukun itu, tiba-tiba Lastri yang sudah menceritakan kronologi semua yang dialaminya, tiba-tiba dukun itu terkena serangan yang cukup hebat. Seketika dukun itu langsung terkapar, terjatuh ke tanah. Bahkan ada kayak arang yang buat itu jatuh semua ke mukanya si dukun. Dukun itu tiba-tiba meninggal tepat di hadapan si Lastri ini, dulur-dulur. Lastri yang melihat kejadian yang aneh di depan kedua telinganya, akhirnya dia keluar ke rumah untuk mencari pertolongan warga yang ada di sekitar. Pak, tolong Pak, ini Mbak Dukun kenapa Pak? Warga yang mendengar teriakan dari si Lastri kemudian berbondong-bondong gembruduk seperti ingin mengambil bantuan. Masuklah mereka ke dalam rumah Mbak Dukun. Melihat keadaan Mbak Dukun sudah terkapar, terbujur kaku seperti sikapnya bocah kaku. Akhirnya digotonglah itu dukun, dibawa keluar. Nah, di luar ini dekat dengan kali yang tadi Bagas sempat terjebur, disusulkan saja ini dukun ke sana. Ini dukun lebar saja ke kali soalnya makam sudah penuh. Oh iya Kang, boleh dilempar dukun ke kali utaremu kun. Tapi yang enggak lah, masa kejam sekali. Yang enggak, akhirnya dukun itu dirawat oleh warga, dimandikan, disucikan, airnya dikebumikan. Ternyata Lastri itu tidak meminta tolong kepada cukup satu dukun sekali ini, dulur-dulur. Bahkan beberapa dukun yang sudah didatangi oleh Lastri, mereka tidak sanggup untuk menolong apa yang saat ini Lastri rasakan. Dukun itu semuanya itu wassalam semua, tidak ada yang bisa menyelamatkan si Lastri dulur-dulur. Sepeninggal dari ibunya si Lastri, dia akhirnya pikirannya sudah tidak karuan ini, dulur-dulur. Sampai dia harus melakukan apa lagi ini saya. Sampai pada tengah malam Lastri akhirnya sudah kehabisan tenaga, sampai dia akhirnya terjatuh dan tertidur. Setelah Lastri tertidur, ternyata di dalam mimpinya Lastri kembali didatangi oleh seorang misterius yang dulu pernah dia jumpai di dekat sungai di mana Bagas itu tenggelam. Sosok misterius ini dia kembali memberikan isyarat kepada Lastri, jika kamu harus datang ke tempat ini. Setelah Lastri mendapatkan isyarat dari seseorang yang misterius itu, dia lantas datang ke salah satu temannya ini, si Nur. Tapi di saat Lastri akan hendak datang ke rumahnya, dia itu seakan kayak bimbang takut nanti terjadi hal-hal yang aneh yang akan menimpa kepada sahabatnya itu, dulur-dulur. Tetapi Lastri kemudian dia teringat jika sahabatnya itu dia bisa dikatakan adalah sosok wanita yang muslimah. Akhirnya Lastri pun sampai di rumah si Nur. Di saat Lastri sampai di rumah, seperti biasalah diketok pintu rumah dari si Nur tersebut. Assalamualaikum, Nur. Assalamualaikum, Nur. Temannya Lastri yang mendengar jika itu adalah seperti suara sahabatnya, lantas dia membukakan pintu itu. Di saat pintu itu terbuka, tiba-tiba ada hal yang mengejutkan terjadi ini, dulur-dulur. Nur langsung dia terpental, terjatuh, dan akhirnya dia memuntahkan darah. Lastri
yang melihat sahabatnya itu seketika mengalami hal yang aneh, dia ingin menolongnya. Tetapi Nur mencegah Lastri. Jangan Lastri, jangan. Nur yang cukup menguasai beberapa ilmu, akhirnya dia membaca Pancasila ya. Setelah dia selesai membaca Pancasila, apa itu tragedi yang menimpa Nur itu akhirnya hilang. Ya enggak Pancasila, emang kita mau dilantik. Ya Nur membaca surat-surat Al-Quran lah, entah itu surat ayat kursi atau surat Al-Baqarah atau itu surat Ar-Rahman, pokoknya ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi setelah Nur berhasil membaca ayat-ayat Al-Quran, akhirnya hal negatif yang menimpa kepada diri sahabat Lastri akhirnya pun bisa hilang seketika ini dulur-dulur. Keadaan Nur pun akhirnya kembali normal seperti biasa. Kemudian Lastri menceritakan segala permasalahan yang menimpa dirinya kepada sahabatnya. Setelah mereka cukup panjang ngobrol, Nur yang sudah mengetahui apa yang saat ini dirasakan oleh sahabatnya itu ya si Lastri, ternyata waktu sudah menunjukkan maghrib. Akhirnya Nur mengajak Lastri untuk sholat berjamaah ini dulu. Lastri, ini waktu sudah maghrib ya, mending kita sholat dulu. Gimana? Lastri yang menolak ajakan dari si Nur, dia tidak mau melakukan sholat. Enggak mau ah. Tapi di sini Nur terus membujuk Lastri supaya dia mau melakukan sholat. Akhirnya Nur mau nggak mau, dia pun maulah akhirnya ikut sholat berjamaah dengan si Nur. Di saat hendak takbir dan Lastri pun tepat di belakang persis ya, dia juga takbir, tiba-tiba suara aneh itu datang lagi ini dulur. Hentikan! Seketika Lastri pun langsung terpental, bahkan terpental nggak ke belakang, itu ke depan, sampai menunggup si Nur ya, pak! Sampai ditumpang itu si Nur ya, seperti kayak kodok sambil menggendong anaknya itu di atas, kan persis seperti itu. Setelah itu akhirnya Nur pun yang melihat Lastri seperti itu, astagfirullah, bisa aku ditumpangi. Tapi ya nggak juga. Lastri ternyata terpental jauh dari tempat di mana dia akan melakukan sholat ini dulur. Setelah kejadian itu, akhirnya Nur memberikan saran kepada sahabatnya si Lastri. Begini Lastri, kalau saya itu ya, mending kamu turuti saja apa yang ada dalam mimpimu itu. Lastri yang mendengar saran dari sahabatnya itu, kemudian ia memutuskan untuk menyanggupi apa yang Nur katakan kepada dirinya. Singkat cerita, akhirnya Lastri pun datang ke tempat itu. Dia akhirnya menuruti apa yang ada di dalam mimpinya. Setelah sampai di tempat itu, Lastri kemudian bertanya kepada salah satu warga di sana. Warga pun akhirnya mengantarkan Lastri ke tempat salah satu rumah. Nah, rumah ini ternyata rumah Pak Kiai Slamet. Setelah sampai di rumah Pak Kiai Slamet, Lastri pun langsung masuk ke rumah. Dia bercerita kepada Pak Kiai Slamet, bla panjang lebar. Pak Kiai Slamet langsung seketika menyuruh si Lastri untuk mandi kembang tembelek, kembang 7 rupa ini dulur ya. Disuruh sama Pak Kiainya itu, dia tidak lupa istri dari Pak Kiai itu membantu si Lastri untuk melakukan mandi kembang 7 rupa. Lastri yang sudah selesai melakukan mandi kembang 7 rupa ya, kemudian dia disuruh duduk di salah satu tempat ruangan spesial. Di sini Lastri kemudian menceritakan permasalahan yang saat ini dia rasakan kepada Pak Kiai Slamet. Sebenarnya apa yang terjadi kepada anak Lastri? Jadi seperti ini Pak Kiai. Saya 1 tahun yang lalu itu pernah bekerja di kota Pak Kiai. Di sana itu setiap saya hendak melakukan sholat, saya itu seperti kayak ada gangguan Pak Kiai. Seakan gangguan itu tidak memperbolehkan saya untuk melakukan sholat. Nah, terlebih di saat saya tertidur Pak Kiai, saya selalu didatangi kayak seperti ada suara minta tolong Pak Kiai.
suara tolong seperti kayak suara anak saya sendiri dan suami saya, Pak Kiai. Setelah Pak Kiai mendengar curhatan dari si Lastri, kemudian Pak Kiai menangkap apa yang saat ini dirasakan oleh si Lastri. Kemudian Pak Kiai menjawab apa yang dikatakan oleh si Lastri. Kemudian Pak Kiai Slamet pun bertanya kepada si Lastri, "Terus, kenapa kamu bisa sampai ke sini, Lastri?" "Jadi seperti ini, Pak Kiai. Saya itu bermimpi saya bertemu dengan sosok misterius, dan sosok itu menyuruh saya datang ke sini untuk menemui Pak Kiai." "Oh, iya. Pak Kiai lantas menjawab omongan dari si Lastri barusan itu dulu. "Sebenarnya saya sudah tahu, Lastri, kenapa kamu bisa sampai di sini. Jadi, seseorang misterius itu yang menyuruh kamu datang ke sini itu adalah kodam dari dirimu sendiri. Terus, perihal kematian yang menimpa dengan anakmu dan suamimu itu adalah ulah dari suamimu sendiri." Lastri yang mendengar penjelasan dari Pak Kiai jika penyebab dari kematian anaknya ternyata adalah ulah dari suaminya sendiri ini dulur-dulur. Lastri pun kaget, dia sontak tidak percaya jika hal yang menimpa dengan keluarganya itu ternyata ulah dari suaminya sendiri. "Jadi begini, Lastri, akar dari permasalahan yang saat ini menimpamu itu semua adalah ulahmu. Bahkan kamu yang sering didatangi lewat mimpi, ada suara orang minta tolong. Dan suara minta tolong itu yang berada di dalam gua itu adalah anak dan suami kamu yang sedang disandra di alam lain. Kamu jika ingin menghentikan siksaan yang menimpa anak dan suamimu, maka kamu harus mengikhlaskan mereka." Lastri yang mendengar penjelasan dari Pak Kiai, dia langsung seketika menangis terisak-isak. Dia teringat akan apa yang pernah dia lakukan terhadap suami dan anaknya. Dia kemudian berkata kepada Pak Kiai, "Iya Pak Kiai, saya menyesal atas apa yang selama ini saya lakukan. Bahkan saya juga sempat menyia-nyiakan suami saya Pak Kiai. Terlebih saya juga sempat menggugat cerai suami saya Pak Kiai karena alasan ekonomi. Nah, ternyata dengan adanya kejadian itu ternyata suami saya melakukan pesugihan Pak Kiai. Sampai pada akhirnya dia yang menjadi tumbal dan sampai menimpa kepada Bagas Pak Kiai." Setelah Lastri sudah mengakui semua kesalahan yang dia lakukan, akhirnya dia mengurungkan untuk tinggal bersama dengan Pak Kiai. Lastri pun lebih mendalami ilmu di sana untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bersyukur. Jadi seperti ini dulur-dulur, adanya Lastri yang sering mengalami teror setiap malam itu karena di masa dia sedang hidup bersama dengan keluarganya, Lastri itu sering menuntut ekonomi yang lebih dari suaminya. Bahkan si Lastri, suaminya itu yang tidak bisa memberikan apa yang Lastri tuntut. Lastri kemudian menggugat cerai suaminya itu dulur-dulur. Dan pada akhirnya suami dari si Lastri pun yang kemudian melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dia melakukan pesugihan. Sesampainya di tempat dia sudah melakukan pesugihan itu,
dia sudah ijab kepada salah satu dukun. Tetapi suami si Lastri itu dia membatalkan, tetapi sudah terlambat. Dia sudah melakukan perjanjian dengan para makhluk halus. Sampai pada akhirnya dia pun yang menjadi tumbal. Sampai anak sematawayang dari si Lastri dan suaminya itu juga ikut menjadi tumbal. Jadi seperti itu ya dulur-dulur. Pesan-pesan untuk hari ini ya, intinya jangan lupa bersyukur. Sudah itu aja wes cukup. Akhir kata Kang Irul pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.